Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Tentunya ada kabar baik, ini tentunya bagi adik-adik ya. Bagi adik-adik yang mungkin saat ini ya dia sudah lulus ya, dia mungkin sudah lulus dan mau melakukan pendaftaran ya di jenjang berikutnya ya. Misalkan mau daftar di D3 ya, ataupun di S1 ataupun D4. Nah, di sini ada beasiswa ya, ada beasiswa. Nah, ini untuk mahasiswa baru ya. Nah, ini mahasiswa baru bisa D3, S1 ataupun D4, dan juga ada mahasiswa berprestasi. Dan juga di sini ada untuk guru PAUD ya. Nanti kita akan bahas, termasuk di sini ada jadwal pendaftarannya, dan juga di sini ada berkas dan juga syarat-syarat yang wajib dipersiapkan. Mengingat di sini ada jadwal pendaftarannya tidak lama teman-teman ya, kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi ya, bahwa ini kuotanya terbatas ya. Artinya bagi rekan-rekan memang yang sudah mendapatkan informasi dan segera ya untuk menyiapkan berkas-berkasan dan segera untuk mengikuti pendaftaran ini. Dan tentunya ini mungkin di wilayah lain ya, artinya di daerah lain bisa saja ada dengan nama yang sama ataupun dengan nama yang berbeda, tapi intinya adalah ini untuk beasiswa untuk D3, S1 mau D4 ya, baik itu mahasiswa baru, mahasiswa prestasi ataupun untuk guru PAUD. Nah, mungkin bagi adik-adik ya, mungkin yang sekarang sudah kelas 12 ya yang akan lulus ya, ada juga bantuan ya, semacam kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, atau mungkin KIP kuliah. Nah, tentunya di sini juga ada bantuan. Mungkin yang belum bisa nembus ke sini mungkin bisa mengikuti mengikuti program bantuan yang diadakan oleh pemerintah ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak ya video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi untuk jadwal pendaftaran dan untuk beasiswa ini ada syarat dan berkas apa saja sih yang harus dipersiapkan. Yang pertama, jadi informasi ini ya, tentunya ada hubungannya dengan GNOTA ya. Ya, di GNOTA di sini kalau kita lihat di dalam jadwal pendaftaran ya, di dalam jadwal pendaftaran ini untuk pendaftaran mahasiswa baru ya di program D3 ini ada pendaftaran 17 April sampai dengan 29 April ya. Jadi kurang lebih hanya 12 hari saja. Jadi bagi rekan-rekan memang yang sekarang ya menjadi mahasiswa baru D3 ya, mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba ya untuk beasiswa ini. Terus ada pendaftaran mahasiswa baru untuk S1 atau D4, ini sama ya jadwalnya. Terus untuk pendaftaran mahasiswa berprestasi dan juga untuk pendaftaran guru PAUD ya. Jadi mungkin sekarang bagi rekan-rekan yang sekarang menjadi guru PAUD ya, nah ini ada kesempatan untuk mengikuti pendaftaran di beasiswa ya. Nah, ini mulai tanggal 17 sampai dengan 29 April 2023. Nah, sedikit informasi ya teman-teman ya. Jadi untuk pendataan program bantuan sosial ya pendidikan ini kepada masyarakat tidak mampu melalui GNOTA tahun 2023. Nah, di sini hanya untuk khusus di Kabupaten Kediri. Nah, mungkin bisa saja teman-teman di kabupaten-kabupaten lain ya, mungkin ada terkait beasiswa, tapi mungkin ada yang beda nama atau mungkin ada beda bahasa ya. Tetapi intinya bahwa ini adalah program bantuan, salah satunya adalah untuk masyarakat yang tidak mampu biar tetap bisa melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di sini untuk beberapa manfaat ya, di sini adalah tentunya untuk GNOTA Kabupaten Kediri ya. Di sini ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas ya dan kreatif. Memperluas kesempatan bagi penduduk ya yang kurang mampu dan berprestasi untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dan yang tentunya terakhir adalah mengurangi dari angka putus sekolah. Nah, kalau kita lihat teman-teman, untuk ketentuan umumnya di sini tentu ya, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa harus warga Kabupaten Kediri. KK dan KTP-nya adalah Kabupaten Kediri, surat keterangan domisili tidak berlaku ya. Jadi yang digunakan adalah KK dan KTP. Yang kedua adalah pihak pengajuan beasiswa diperbolehkan mendaftar satu pemohon dalam satu keluarga. Jadi misalkan di dalam kakaknya atau kartu keluarganya ada 2 orang misalkan yang sedang kuliah ya, tentunya ini yang diperbolehkan hanya 1 saja. Terus yang berikutnya adalah menempuh pendidikan perguruan tinggi
ya. Nah, dan tergolong dalam keluarga tidak mampu. Untuk syarat umumnya ya, untuk syarat umum mahasiswa ini membuat surat permohonan ditujukan pada Bupati Kediri melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Tidak diperuntukkan ya bagi mahasiswa universitas terbuka dan sekolah kedinasan terdaftar di PTS yang ada di wilayah Kediri dan PTN seluruh Indonesia. Bukan penerima bantuan sosial pendidikan GNOTA di tahun 2022 ya, karena ini memang setiap tahun ya GNOTA ini ada mengeluarkan bantuan-bantuan. Berikutnya, tidak menerima bantuan sosial pendidikan dari sumber lain ya, misalkan KIP kuliah, bidik misi ataupun nama lain. Mahasiswa S1 atau D4, D3 dan juga S2. Mahasiswa S2 minimal di semester 2. Mahasiswa prestasi ini minimal semester 4 dengan IPK minimal 3,6 ya. Terus di sini untuk jadwalnya teman-teman. Untuk jadwalnya ya di sini untuk tingkat mahasiswa. Nah, ini mahasiswa prestasi sama ya, 17 sampai dengan 29 April 2023. Untuk mahasiswa baru S1 D4 17 April sampai 29. Jadi sama ya, mahasiswa baru D3 17 April sampai dengan 29. Ya, terus berikutnya ini ya. Jadi yang berikutnya adalah tentang prosedur pengajuannya untuk permohonan bantuan sosial. Ini di ketentuan tingkat mahasiswa baru ya. Di sini tentunya nanti untuk syarat-syarat ya, teman-teman bisa download saja secara resmi di linknya GNOTA. Ya, sekarang kita akan lari ke linknya GNOTA di sini ya. Jadi di sini ini untuk persyaratan, teman-teman bisa klik di bagian persyaratan ya, di bagian persyaratan. Nah, di sini di persyaratan ya, di sini selain persyaratan, di sini juga ada formulir-formulir yang wajib kalian isi. Nah, ini formulir ini wajib kalian isi untuk salah satu adalah program bantuan pengajuan GNOTA. Nah, di sini persyaratan tentunya teman-teman ini sudah banyak sekali ya persyaratannya. Di sini untuk guru PAUD teman-teman bisa cek saja ya. Guru PAUD, ada mahasiswa prestasi, terus ada mahasiswa baru jenjang D3 ataupun D4. Oh, ini kita harus buka secara satu-satu ya. Nah, di sini nanti persyaratannya ya, teman-teman bisa di cross check sendiri ya. Mungkin bisa dicek ini memenuhi syarat apa tidak terkait dengan beberapa persyaratan yang diajukan. Nah, ini kita kasih contoh ya, misalkan bagi rekan-rekan yang mau daftar ya, silahkan masuk di menu pendaftaran. Nah, ini di pendaftaran silahkan disesuaikan ya. Misalkan ada di mahasiswa prestasi, mahasiswa baru di S1 atau D4 ya, mahasiswa baru D3 ataupun misalkan guru PAUD. Nah, ini teman-teman silahkan klik aja di sini ya, silahkan diklik. Nah, nanti setelah diklik ya, di sini teman-teman disuruh untuk memasukkan ya nomor KK dan juga nomor NIK-nya. Setelah itu teman-teman bisa klik cari. Nanti apakah teman-teman sudah masuk di dalam kategori penerima bantuan atau belum. Ya, kita kasih contoh misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan seperti ini. Jadi silahkan teman-teman ini dimasukkan ya. Jadi untuk pendaftaran misalkan untuk mahasiswa prestasi, di sini masukkan nomor KK, masukkan nomor NIK, klik tombol cari. Berikutnya di sini ada informasi ya, nomor NIK dengan sekian ini belum pernah mendaftar. Ya, silahkan mengisi identitas pribadi di bawah ini. Nah, di sini ada form isian data atau yang perlu kalian siapkan ya, misalkan dari nama lengkap, PTN ya, perguruan tinggi ya, ada jenis kelaminnya, jenjang studinya, semester, ada prodi, IPK ya, tanggal lahir, nama ayah, tempat lahir dan seterusnya. Ini banyak sekali ya, mulai sampai dengan nomor HP. Di sini juga ada pertanyaan, apakah mendapatkan beasiswa lain ya? Kalau misalkan tidak pernah mendapat ya tidak usah dicentang ya. Terus yang berikutnya silakan klik lanjut jika semua form ini sudah diisi dengan benar ya. Klik lanjutkan. Berikutnya nanti ada beberapa data ya, instrumen biodata khusus peserta mahasiswa ya. Ini mulai dari biodata penerima beasiswa, ada informasi pendaftaran dan juga ada data orang tua atau wali ya. Di sini semuanya harus diisi secara lengkap, benar dan juga valid ya, termasuk ada jumlah anak, tanggungan ya, dana listrik, tagihan listrik, ada kepemilikan kendaraan bermotor, apakah memiliki motor roda 2, mobil dan seterusnya. Kalau semua data sudah diisi benar dan valid, teman-teman bisa klik dilanjutkan ya. Nah, ini di form terakhir. Nah, ini di resume pendaftaran untuk jenjang mahasiswa prestasi. Ini tentunya data-data yang sudah diisikan di dua form sebelumnya ya, teman-teman bisa dilakukan verifikasi dulu apakah sudah benar atau belum ya. Kalau sudah benar, di sini silahkan teman-teman centang ya, ini dicentang dulu ya. Saya menyatakan bahwa data yang saya isi sudah benar. Berikutnya nanti di sini akan muncul ya 3 tombol ya. Di sini ada submit, batal dan kembali. Kalau teman-teman klik submit, maka ini pendaftaran selesai dan teman-teman akan mendapatkan bukti pendaftaran. Nah, berikutnya tentunya teman-teman harus memantau jadwalnya ya.
Nah, teman-teman harus memantau jadwalnya ya, di situ terkait dengan pengumuman di jadwalnya. Di jadwalnya ya tentunya di sini ada batas waktunya, sehingga nanti teman-teman bisa memantau daftar penerimanya ya, apakah teman-teman ini masuk di dalam penerima bantuan apa tidak, artinya bantuan yang kalian ajukan ini lolos apa tidak. Selain itu teman-teman setelah melakukan pendaftaran, teman-teman juga bisa mengecek ya apakah pendaftarannya itu sudah masuk atau belum. Jadi ketika teman-teman melakukan pendaftaran, silahkan datanya disimpan, nanti dicek ya. Nah, semoga saja nanti saat pengumuman ya teman-teman bisa masuk ya untuk mendapatkan bantuan ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga nanti bagi rekan-rekan yang mau melakukan pendaftaran, semoga dipermudah dan bisa mendapatkan bantuan sehingga bisa digunakan untuk melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.